adalah berdirinya SMA anak itu 2 tahun setelah SMPP. Tolong dijelasin Pak, itu SMPP itu kok ada perubahan, kok ada tanda tangan lain lagi gitu Pak? Untuk proses di berikutnya kami tidak tahu, karena kami sudah lulus. Kami sudah lulus, di tahun 80 sudah lulus. 1980 kami sudah lulus. Berarti Pak, Bapak memang dari Solo sudah menyiapkan ijazah Bapak? Ini selalu ada di tas saya. Kenapa Pak? Selalu ada di tas saya. Ya karena karena waktu saya berangkat ke sini sudah ada isu-isu tentang ijazah palsu, sehingga saya perlu mempersiapkan dokumen yang saya miliki. Berarti Bapak emang sudah merencanakan untuk hadir? Kalau untuk hadir di sini saya tidak merencanakan, karena tidak tahu ada sidang. Ya? Saya sedang di Jakarta. Agenda Bapak apa? Kebetulan saya ada di Jakarta, ya terus dengan ada agenda ini, saya kebetulan ada. Masalah ijazah ini banyak banget kebetulan. Bapak kebetulan banget ya Pak ya, bawa ijazah, bawa surat yayasan. Kebetulan ini yang luar biasanya Bapak ini ya, Bapak ini. Apakah Bapak selalu sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini? Saya selalu membawa ini di tas saya, masukin ke muri nih. Dia kemana-mana bawa ijazah, dia kemana-mana bawa surat yayasan, dia kemana-mana bawa undangan buat Pak Jokowi, dan dia kebetulan hadir di tempat sidang. Tidak perlu ngerain buzzer, tapi cukup pembuktian yang jelas-jelas ya. Ribet soal ya ijazah, ya ribet dengan soal ijazah ya. Lebih baik kerahin buzzer. Saya kira nggak perlu kita ngerahin buzzer ya, mengerahkan teman-teman SMA, mengerahkan orang yang tiba-tiba menyerang balik. Kalau untuk hadir di sini saya tidak merencanakan, karena tidak tahu ada. Tidak merencanakan untuk hadir ke sini, tidak merencanakan. Ya, lah terus kalau tidak merencanakan ngapain bawa-bawa itu? Kalau tidak merencanakan ngapain mempersiapkan? Kalau tidak mempersiapkan, ngapain bawa-bawa ijazah? Aduh Bapak Bambang, yang begini nih ya membuat kita, jujur aja Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami susah percaya Pak, yang betul yang mana gitu. Ini makanya nggak mau ya Pak ya Bapak ke sidang ya. Kalau semua murid-murid lain yang seangkatan Jokowi seperti itu ya berarti bener dong Bang? Iya makanya harus ada bandingannya. Makanya kita bertemulah di pengadilan, jangan di medsos. Karena penjelasan sehebat apapun di medsos, kayak kita seperti ini podcast, tidak punya nilai hukum. Harusnya di pengadilan. Kenapa? Karena di pengadilan itu disumpah. Dengan disumpah punya akibat hukum. Keterangan palsu, sumpah palsu, ada sanksinya. Karena kan tiba-tiba dulu kan memang nggak ada yang muncul itu teman-temannya Pak Ya, Jokowi. Sekarang muncul banyak. Yang kemarin ditemui di Jogja. Oh, banyak. Ya sekarang tiba-tiba muncul banyak bermunculan. Tapi ditanya seluk-beluknya nggak banyak tahu. Enggak, cuman dia menjelaskan akhirnya. Maka untuk menguji keabsahan benar tidaknya di pengadilan. Ya ini karena Saya punya ilmu sendiri bagaimana menguak saksi yang nggak benar. Bisa saya. Kalau betul mereka teman Jokowi, setia dengan Jokowi, mau membantu Jokowi, datang ke pengadilan. Menyatakan diri, saya ikut gugat intervensi untuk mendukung. di depan sidang ya, bukan Iya ngomong. dong. Nggak, waktu itu dia di wawancara reality TV mengatakan, ya saya datang aja sih, pengen nonton. Nggak bersaksi di persidangan begitu ya. Sebenarnya teman-teman reuni itu kalau mau membantu Presiden Jokowi, datang aja di persidangan sebenarnya sebagai saksi begitu ya. Iya. Atau sebagai gugat intervensi tadi. Pria ngaku teman SMA Jokowi hadiri persidangan pamerkan ijazah. Dilansir dari Jakarta, seorang pria Parubaya yang mengaku sebagai teman SMA Presiden Joko Widodo datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang atas perkara dugaan ijazah palsu. Dia adalah Bambang Surojo, pria asal Solo yang kebetulan sedang berada di Jakarta. Bambang hadir dalam ruang sidang dengan mahasiswa selembar fotokopi ijazah dari SMA. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 40 Solo yang kini telah berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta, tempat Jokowi mengenyam pendidikan di SMA. Bambang mengungkapkan dirinya merupakan teman satu kelas dari Jokowi
sejak kelas 10 hingga 12 SMA dan lulus pada tahun 1980. Ia mengaku terkejut atas dugaan seorang warga bernama Bambang Trimulyono yang menyebut bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Dia menceritakan bahwa sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI periode pertama yang mengumpulkan rekan-rekan lamanya. Jadi ada 3 fatwa keramat yang disampaikan kepada teman-temannya. Yang pertama, jangan menjual nama saya. Kata Pak Jokowi, jangan mengaku-ngaku sebagai teman saya. Ketiga, jangan pernah meminta pekerjaan dari saya, tutur Bambang. Itu kami teman-teman memegang teguh sampai sekarang. Makanya saat ada kasus macam-macam gak pernah muncul teman-temannya itu, baik di media online, baik di media lain. Tetapi yang ini kami mengatakan sudah keterlaluan, makanya perlu tutup dia. Pria mengaku teman SMA Jokowi hadiri sidang ijazah palsu. Dilansir Republika.id Jakarta, seorang pria mengaku teman SMA Presiden Joko Widodo, Bambang Surojo, hadir dalam persidangan perdana gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang hadir karena ingin menyaksikan jalannya persidangan itu. Bambang mengklaim dirinya termasuk salah satu teman sekelas Jokowi saat duduk di bangku SMA. Bambang sempat menunjukkan contoh ijazah SMA miliknya sekaligus fotokopi legalisir ijazah Jokowi sebagai bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sama persis dengan saya punya. Ini yang saya punya, ini yang dimiliki Bapak Joko Widodo, yang membedakan hanya pas foto. Semua sama, nomornya juga sama, karena tahun yang sama kami lulus, kata Bambang pada wartawan di PN Jakpus. Atas dasar itu, Bambang merasa kaget dengan munculnya berita gugatan ijazah palsu yang ditujukan terhadap Jokowi. Bambang mengklaim pernah wisuda bersama Jokowi saat SMA. Dulu Bambang dan Jokowi bersekolah di SMA, di Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 yang kini menjadi SMA 6 Surakarta. Bambang juga mengaku mengenal Jokowi saat mendaftar kuliah di Universitas Gadjah Mada. Selama kuliah, Bambang mengaku masih berhubungan dengan Jokowi, hanya saja komunikasi antar keduanya tidak rutin dilakukan lantaran berada di kampus berbeda. Bambang mengingatkan, pada pertemuan itu Jokowi berpesan 3 hal kepada teman-temannya. Bambang mengingat pada pertemuan itu Jokowi pesan 3 hal kepada teman-temannya. Pertama, teman-teman Jokowi dilarang menjual namanya. Kedua, para temannya dilarang mengaku sebagai temannya. Ketiga, jangan pernah minta pekerjaan dari saya, dan itu kami teman-teman memegang teguh sampai sekarang, sebut Bambang. Diketahui gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono yang dikenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover. Sedangkan para tergugat adalah Presiden Jokowi tergugat 1, KPU tergugat 2, MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai tergugat 4. Dalam petitumnya, Bambang minta PN Jakpus menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Bambang juga minta PN Jakpus menetapkan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum.